Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah selesai membaca kitab yang kemarin, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Maka insyaallah kita berpindah ke kitab yang lain. Jadi mungkin nanti kita bagi-bagi. Ini pekan ke-4 ya, untuk Agustus ya. Mungkin pekan ke-4 dan kedua kita isi membaca kitab sirah, kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti saya ambilkan dari kitab sirah Ibnu Hisham dan juga Fiqhus Sirah dan juga Rahiqul Makhtum, pekan kedua dan keempat. Adapun pekan pertama dan ketiga mungkin nanti kita membaca kitab tentang ulumul Quran, jadi tentang ilmu Quran. Entah itu nanti yang dibaca kitab Mabakhith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Al-Qattan, atau mungkin kita membaca Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita berusaha bahwa kajian kita biar tidak kesana kemari, kita berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain. Jadi karena ini pekan keempat, maka kita mulai dengan membaca kitab sirah. Saya ambilkan dari kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dan juga As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hisham. Hisham mana? Ibnu Hisham. Ya, kenapa kita perlu belajar sirah? Ya, tentu sirah banyak manfaatnya. Nah, diantaranya ya karena bagaimanapun Rasulullah SAW adalah qudwah kita, tauladan kita. Tentu kalau kita ingin Rasulullah menjadi qudwah kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita mengenali siapa Rasulullah tersebut. Nah, cara kita mengenali tentu salah satunya adalah dengan membaca, mempelajari sirah beliau. Nah, bagaimana Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dulu. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan sirah ini. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus di daerah mana? Coba. Nabi Muhammad diutus di nggak ada yang tahu. Makkah Al-Mukarramah. Sama-sama tahu Makkah ada di sekarang Saudi Arabia. Nah, kira-kira kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah Al-Mukarramah sebagai tempat diutusnya Nabi terakhir? Nah, saya bacakan apa yang ditulis dalam kitab Fiqhus Sirah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menyebutkan, kana yatasaddarul alamu idzaka daulatani ithnatan.
tataqasamani al-alam huma Faris war Rum wa ya'ti min waraihima al-Yunan wal Hind. Perlu diketahui, kita perlu mengenal dulu bagaimana kondisi Jazirah Arab saat itu atau kondisi dunia saat itu. Bahwa dunia saat sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu didominasi, dikuasai oleh dua kerajaan besar. Yang satu kerajaan Persia, yang kedua adalah kerajaan Romawi. Lalu diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Ada Yunan. Yunan mana? Yunani. Ada Hind. Hind mana? India. Dan juga nanti ada Cina. Ada Cina. Nah, tapi yang paling mendominasi itu adalah peradaban Persia dan peradaban Romawi. Persia itu yang sekarang menjadi, dulu ya kurang lebih, kalau Persia itu sekarang itu negara Iran. Romawi, nanti Romawi Barat itu di Eropa, Romawi Timur nanti terakhir di Konstantinopel itu. Nah, tapi dua negara yang mendominasi itu diceritakan oleh para ahli sejarah ini sedang berada dalam keadaan masyarakat yang rusak. Masyarakatnya rusak. Nah, meskipun mungkin secara tentara, kekuatan militer, ekonomi mereka mendominasi, tapi akhlak masyarakatnya, akhlak pemimpinnya rusak saat itu. Diceritakan dalam kitab Fiqhus Sirah, amma Farisun faqad kana haqlan liwasawis diniyah falsafiyah mutasari'ah mukhtalifah. Saat itu negara Persia itu dipenuhi dengan bisikan-bisikan para ahli filsafat. Maka kemudian muncullah di sana agama yang disebut Az-Zarathushtiyah atau kita nyebutnya Zoroaster. Nah enggak? Agama Zoroaster. Nanti dicari di internet. Az-Zarathushtiyah, Zoroaster muncul di Persia. Di antara penyimpangan agama Zoroaster ini, i'allati i'tanaqaha dzawus sultah al-hakimun. Pemimpin Persia saat itu juga menganut agama Zoroaster. Wa kana min falsafatiha tafdilu zawajir rajuli bi ummihi aw ibnatihi aw ukhtihi. Di antara yang diajarkan oleh agama Zoroaster ini adalah seorang laki-laki diutamakan untuk menikahi ibunya sendiri atau menikahi anak gadisnya sendiri atau menikahi saudarinya. Itu ajarannya. Maka dalam salah satu penafsiran ketika kita membaca kitab tafsir surat apa itu? Qutila ashabul ukhdud, itu surat apa? Al-Buruj. Ya. Qutila ashabul ukhdud artinya apa? Telah dibunuh ashab. Ukhdud itu apa? Ukhdud itu parit. Ukhdud itu parit. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa itu berbicara tentang salah satu penguasa di mana dulu penguasa itu menghamili entah saudarinya atau anak gadisnya. Jadi anaknya sendiri atau saudarinya itu dihamili oleh si raja. Lalu raja itu meminta pemuka-pemuka agama agar membuat fatwa. Fatwa agar dibolehkan seorang ayah menikahi anak gadisnya sendiri. Lalu pemuka-pemuka agama tadi menolak, sehingga kemudian dibuatlah khondak atau ukhdud, parit itu. Kemudian parit itu dibakar sampai menyala, lalu orang-orang itu dimasukkan ke dalam parit itu. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu, meskipun itu ada beberapa versi.
Ya, qutila ashabul ukhdud. Nah, ini agama Zoroaster. Agama Zoroaster, salah satu falsafahnya itu lebih utama seorang laki-laki itu menikahi ibunya sendiri atau menikahi anak gadisnya sendiri atau saudarinya. Nah, itu kalau mau justru yang paling utama dinikahi oleh dia sendiri. Nah. Hatta inna yazdajrid athani alladhi hakama fi awsatil qarnil khamis al-miladi tazawwaja bibnatihi. Bahkan kemudian Raja Yazdajrid, ini bahasa-bahasa Persia, nama-nama Persia. Raja Yazdajrid II itu diceritakan oleh para ahli sejarah pada abad kelima itu menikahi anak perempuannya sendiri. Nah, ini kondisi negara Persia saat itu. Wa kana fiha al-Mazdakiyah. Di sana juga saat itu muncul agama Mazdakiyah. Agama apa? Allati qamat kama yaqulul Imam Asy-Syahrastani, sebagaimana diceritakan oleh Imam Asy-Syahrastani, agama Mazdakiyah. Dan Zoroaster sekarang mulai diminati lagi. Agama Zoroaster. Mungkin pernah baca berita orang-orang Persia banyak yang meninggalkan agama sekarang kemudian kembali menganut agama Zoroaster. Nah, ada juga agama Mazdakiyah. Kata Imam Asy-Syahrastani, ala falsafatin ukhra hiya hillun nisa'i wa ibahatul amwali wa ja'alan nasu syarikatan fiha kashtirakihim fil ma'i wan nari wal kala. Kalau agama Mazdakiyah ini yang paling disukai oleh para preman saat itu. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Mazdakiyah bahwa wanita, istri orang lain, harta milik orang lain itu adalah milik bersama. Sebagaimana kepemilikan air, sebagaimana kepemilikan api, sebagaimana rumput di lapangan itu siapapun boleh ternak. Maka Mazdakiyah itu membolehkan siapapun untuk melakukan itu semua. Makanya kemudian banyak orang-orang bahasa kita sekarang preman itu kan seneng kan punya ajaran seperti ini, sehingga kemudian mau masuk ke rumah siapapun hartanya diambil dengan alasan ini harta bersama. Istri siapapun boleh dicampuri dengan alasan karena istri itu seperti harta sehingga milik bersama. Itu agama Mazdakiyah. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Ya. Itu negara Persia. Maka nanti kemudian Persia selesai ketika pada masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu selesai. Nah, negara kedua yang memimpin saat itu ada negara Romawi. Nah, wa ammar Ruman faqad kanat tusaitiru 'alaiha ruhul istimariyah. Adapun Romawi, maka dari dulu itu senangnya menjajah. Romawi, orang negara-negara barat dari dulu itu memang senangnya jajah. Bahkan yang jajah Indonesia yang paling lama negara apa? Belanda. Belum puas 350 tahun jajah lagi sama siapa aja yang jajah? Nah, Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, Spanyol masuk. Nah, Spanyol. Tapi yang dibenci Arab Saudi. Padahal kalau baca sejarah, negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu negara-negara apa? Negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu yang dulu pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak ada negara Arab yang menjajah. Nah, jadi Romawi dari dulu itu memang istiqmariyah, sudah senang menjajah.
Wa kanat munhimakatan fi khilafin diniyin bainaha min jihah wa baina Nasara wasyam wa Misr min jihah ukhra. Dan juga terjadi pergolakan, pertentangan yang kuat bahkan di dalam negeri sendiri. Maka kalau yang baca sejarah-sejarah Romawi itu nanti akan tahu di sana bagaimana perebutan kekuasaan itu. Ada nggak yang pernah baca atau lihat film bagaimana Romawi itu dari satu raja pindah ke raja yang lain? Itu terjadi banyak sekali perebutan. Mati apa? Nah, ya. Jadi kedua-duanya saat itu berada dalam kondisi yang rusak, baik negara Romawi maupun negara Persia. Termasuk juga, wah, kenapa? Tidak masuk apa? Hah? Masuk. Termasuk juga peradaban Yunani dan peradaban India. Nah, itu semuanya rusak. Nah, dan kalau kita lihat peta, maka Jazirah Arab itu ada di Jazirah Arab itu ada di antara atau di sekeliling dari kerajaan-kerajaan itu. Nanti lihat peta di rumah, lihat peta. Nanti kalau ke barat sana ada Romawi, Iran sekarang itu juga perbatasan itu ada Persia. Nah, Jazirah Arab saat itu ada di antara dua peradaban besar tersebut. Dan kondisi Jazirah Arab saat itu tanah yang gersang, yang jauh dari peradaban dua negara itu. Karena memang kalau dilihat, kalau Romawi senangnya jajah, loh, kalau Jazirah Arab yang mau dijajah apa? Orang jajah tentu akan mencari negara yang subur. Indonesia makanya senang karena subur, dari Sabang sampai Merauke semuanya subur, penjajah senang. Tapi kalau ngelihat Jazirah Arab yang mau dijajah apanya? Anda ada nilai sebelum ditemukan minyak loh ya. Sebelum ditemukan minyak. Ya enggak ada apa yang mau dijajah. Kalau kayu aro jelas Belanda nyampe sini karena subur. Subur. Indonesia jelas. Nah, kalau Arab Saudi, Jazirah Arab lah, sekitar Jazirah Arab. Semuanya gersang, tandus. Nah, yang pernah umroh atau haji ngelihat tanah di sana kayak gimana? Batu cadas. Nyari tanah enggak, jangan bayangkan tanahnya seperti tanah di kita. Mereka itu cadas ya gitu, batu-batu gitu. Kondisi masyarakatnya juga kebanyakan masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi. Apa artinya ummi? Ya, tidak bisa baca tulis. Itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ummi adalah masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Tapi itulah salah satu hikmah kenapa Rasulullah diutus di tempat yang seperti itu, tempat yang terisolir, jauh dari peradaban, yang tidak terwarnai oleh peradaban Romawi dan Persia. Masyarakatnya masyarakat ummi, tidak bisa, jarang sekali yang bisa baca tulis, kebanyakan tidak bisa baca tulis. Tapi disitulah kemudian Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka. Tapi diutusnya Rasulullah dalam keadaan ummi itu nanti menjadi mukjizat lah. Jadi bedakan, ummi itu bukan bodoh, kan? Bukan bodoh.
Cuma dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah harus diutus dalam keadaan ummi seperti itu? Ini sebagai jawaban agar nanti tidak banyak tuduhan. Seandainya Rasulullah itu orang yang pintar membaca, pintar nulis, sementara di sekeliling Jazirah Arab saat itu sudah ada dua peradaban besar, Romawi dan Persia, maka nanti orang akan mudah nuduh. Ya gampang lah, karena dia membaca bukunya orang Romawi, bukunya orang Persia, kemudian ngarang-ngarang sebuah agama. Tapi tuduhan itu sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah saja tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Bagaimana mau meniru peradaban Romawi dan Romawi dan Persia yang sudah ada saat itu. Jadi ummi bagi Nabi Muhammad itu justru suatu kelebihan. Ya. Yang tadi, seandainya Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa nulis, nanti orang mudah nuduh Nabi Muhammad gampang buat agama baru. Kenapa? Karena itu hasil membaca dari agama-agama yang ada di negara Persia dan ada di negara Romawi. Tetapi sekarang, beliau nggak bisa membaca. Nah, maka ini suatu kelebihan. Misalnya gini, ada orang yang nggak tahu tanaman kentang, misalnya, nggak tahu tanaman kentang, datang ke Kayu Aro langsung nandur kentang, hasilnya bagus terus. Ini kan orang, ini luar biasa, nggak pernah lihat tanaman kentang, sekali nandur kentang sudah langsung bagus. Tapi kalau ada orang datang, tapi dia sudah lama tinggal di Dieng, tinggal di mana yang memang kesehariannya kentang, terus datang Kayu Aro nandur kentang, bagus. Orang, yo gampang, yo wajar lah, wong dia memang di Jawa sana juga lahan pertaniannya kentang. Nah ini orang nggak bisa membaca tulis, kemudian tiba-tiba dia membawa Al-Quran itu dan diakui kefasihannya oleh semua orang yang ada saat itu. Tidak mungkin kata-kata kalimat yang keluar dari lisan itu hasil dari pemikiran manusia. Maka satu-satunya kemungkinan ya ini memang bimbingan wahyu. Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ummi, dan masyarakat yang ummi saat itu adanya di Jazirah Arab. Baca tulis tidak bisa, senengnya perang, senengnya gitu kan. Yang kedua, kenapa kok Jazirah Arab? Maka disebutkan al-biq'ah al-jughrafiyah lil jaziratil arabiyyah turshiwa lil qiyam bi'ib'i mithli hadhihi da'wah. Letak geografis Jazirah Arab itu sangat strategis untuk dakwah. Kenapa? Karena tadi terletak di tengah-tengah di antara peradaban-peradaban besar yang menguasai dunia saat itu. Nah, ini. Jadi ke Romawi ya tidak terlalu jauh, ke Persia ya tidak jauh, ke Yunan, ke Hind itu juga tidak terlalu jauh. Jadi letaknya strategis, ada di tengah-tengah. Bahkan kalau kita membaca penjelasan dari beberapa ahli sejarah itu, kalau diukur benar, maka letak tengah bumi itu justru di Makkah. Tapi orang Barat tidak mau itu. Mungkin yang pernah baca api sejarahnya siapa? Orang Barat tidak mau itu. Maka sekarang ukuran tengah itu diukur dari London kan, Inggris, Greenwich. Arab dilihat dari Inggris itu ada di timur tapi tidak terlalu jauh, sehingga kemudian disebut Timur Tengah. Iya kan, dilihat dari Barat itu Timur Tengah, dia di timur tapi tidak seperti timur jauh kayak Jepang, Cina, itu kan dilihat dari barat, timur dan jauh. Nah ini di timur tapi tengah, maka sampai sekarang kita menyebutnya Timur Tengah karena ikut tadi Greenwich, ikut Inggris. Nah, tapi kalau banyak ahli yang mengatakan kalau diukur pertengahan betul ya maka
Mukarramah. Itu mereka nggak akan mau. Nah, yang ketiga, kenapa harus Jazirah Arab? Karena orang Arab memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan semua mengakui bahwa agama yang paling indah itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Saya ulangi, bahasa yang paling indah dan itu diakui adalah bahasa Arab. Itu kalau Bapak belajar bahasa Arab, maka kalau memang sudah paham betul akan mengetahui bagaimana keindahan bahasa Arab itu. Bahasa Arab sangat luas. Kalau bahasa Indonesia terus terang banyak menggunakan kata serapan. Ketika suatu bahasa itu banyak menyerap bahasa lain, itu sebenarnya menunjukkan apa? Sempit kan? Sedikitnya kosakata yang ada dalam bahasa itu. Beda dengan bahasa Arab. Berapa banyak kosakata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia? Banyak sekali. Masjid, bahasa Arab enggak? Bahasa Arab. Dewan, perwakilan, wakil, bahasa Arab. Rakyat, ra'iyah, bahasa Arab. Majlis, bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah, bahasa Arab. Ra'iyah, rakyat, ra'iyah, bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terus. Ya. Karena memang luasnya bahasa Arab itu, luasnya bahasa Arab. Nah, jadi kalau mau detail bahasa Arab itu, maka nanti di situ kita akan menemukan kalau kita duduk, ya wes duduk. Dalam bahasa Arab nanti beda. Kalau dari berdiri terus duduk itu pakai kata kerja tersendiri. Kalau dari tidur terus duduk itu juga kata kerjanya beda. Meskipun kalau diterjemahkan sama-sama artinya duduk. Nah, jadi sangat luas. Dan itu diakui semua, sangat indah. Sehingga bahasa itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bahasa kitab atau bahasa wahyu yang diturunkan kepada nabi terakhir. Ya, nah itu beberapa alasan atau hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tempat diutusnya nabi terakhir. Jadi karena memang tadi kondisi Jazirah Arab yang saat itu berada di tengah-tengah peradaban negara-negara yang menguasai dunia, sehingga tepatnya strategis, mau kemanapun tidak terlalu jauh. Yang kedua, karena di situ orang-orangnya ummi, belum tercampur dengan peradaban-peradaban lain. Yang ketiga, mereka punya keistimewaan dalam masalah bahasa. Bahasanya sangat indah dan luas bagi yang paham. Nah, yang keempat, di situ terletak Ka'bah. Nah, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim bukan yang membangun pertama kali. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan pondasi dari Ka'bah. Karena bahasa Qur'annya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Nabi Ibrahim yarfa' itu meninggikan pondasi dari Baitullah. Nah, tapi sejak zaman dulu Ka'bah itu menjadi tempat ziarahnya orang-orang Arab saat itu. Semua dari seluruh Jazirah Arab akan ngumpul di Ka'bah itu, di Ka'bah. Ya, meskipun tadi nanti cara beribadah mereka masing-masing, tapi semua akan ngumpul di situ. Makanya nanti kalau kita sampai pada bab bagaimana pasukan gajah itu, nah, ketika Yaman dikuasai oleh Abrahah itu sebenarnya panglima prajurit lah, panglima perang yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk membantu orang-orang Yaman yang saat itu Nasrani kemudian kalah. Ketika kalah kemudian mereka dibantai,
kemudian ada yang berhasil selamat, minta bantuan ke negara Nasrani yang terkuat saat itu, yang paling dekat itu adalah Najash di Habasyah di Ethiopia. Lalu Raja Habasyah mengirim 2 panglimanya yang kuat, salah satunya adalah Abraha, untuk membantu orang-orang Yaman karena masih satu agama. Nah, kemudian dikirimlah Abraha dan pasukannya, berhasil mengalahkan itu, sehingga kemudian Abraha dipilih untuk menjadi pemimpin gubernur lah di Yaman. Nah, nanti kemudian Abraha menguasai atau menjadi pemimpin di Yaman, lalu membangun satu gereja yang sangat indah karena pengen nyaingi Ka'bah. Karena saat itu semua penduduk Arab itu kalau ziarah ke Ka'bah, sehingga otomatis perekonomian itu banyak muter di Makkah Al-Mukarramah. Abraha pengen nyaingi itu, akhirnya dibangunlah satu gereja yang sangat indah yang disebut dengan gereja apa? Qulais. Gereja Qulais. Tapi ternyata gereja sudah dibangun dengan indahnya, orang-orang Arab tidak ada yang mau berkunjung ke situ. Nah, lalu Abraham menyimpulkan, oh ini sebabnya karena Ka'bah. Orang tentara kan gitu. Oh, ini karena Ka'bah, hancurkan. Ya, cara berpikir militer. Oh, ini karena Ka'bah. Nah, sehingga gereja yang sudah sedemikian indah pun orang tidak mau ziarah ke situ. Akhirnya ya udah, satu-satunya jalan Ka'bah harus dihancurkan. Maka kemudian Abraha memimpin pasukan besar saat itu. Bahkan sebagian pasukannya ada yang mengendarai gajah. Gajah dalam bahasa Arab disebut fil. Nah, orang Arab saat itu, ini juga masih bulan Muharram ya. Orang Arab saat itu belum punya patokan tahun. Kalau bulan-bulan sudah ada, bulan-bulan itu sudah ada, tapi patokan tahun pertama itu apa, itu belum punya. Mereka sering menyebutkan dengan peristiwa besar yang terjadi saat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir kebetulan dekat dengan satu peristiwa besar, yaitu penyerbuan tentara Abraha mengendarai gajah. Maka sering kita menyebut Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul, meskipun nanti ada beberapa riwayat, 12 hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa enggak tahun 1, tahun 2, tahun 3? Karena tadi orang Arab saat itu belum punya patokan tahun. Patokannya apa? Patokannya itu biasanya peristiwa-peristiwa penting, peristiwa besar yang terjadi berdekatan dengan itu. Kebetulan peristiwa yang dianggap besar yang terjadi saat itu adalah penyerbuan Abraha dengan tentaranya mengendarai gajah, maka disebut tahun gajah. Nah, ini berangkatlah Abraha, berangkat untuk menyerbu Ka'bah, Maka orang-orang Quraisy saat itu pun tidak ada yang berani ngadang, Maka kemudian, singkat cerita, dalam perjalanan itu Abraha mengambil 100 unta milik kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Nah, diambil itu untanya 100 ekor kalau nggak salah. Nah, kemudian Abdul Muttalib menghampiri Raja Abraha. Ketika menghampiri Raja Abraha itu, maka Abraha segan, karena Abdul Muttalib secara perawakan itu memang tampan, sehingga ketika datang, ini pemimpin. Abraha sedang. Raja biasanya tidak mau duduk sejajar dengan tamunya, tapi Abraha untuk menghormati Abdul Muttalib, maka kemudian rela untuk duduk sejajar dengan Abdul Muttalib. Sesampainya di situ ditanya, dikira karena Abdul Muttalib pemimpin Quraisy saat itu pengen agar melindungi Ka'bah. Ternyata sampai di situ ditanya keperluannya, Abdul Muttalib cuma pengen untanya dikembalikan.
saya pengen mengembalikan unta, saya pengen unta saya yang diambil oleh kamu dikembalikan. Abraha langsung, aduh, saya tadi pas ngelihat kamu datang, itu saya segan, ada wibawa. Nah, tapi setelah kamu ngomong ke sini cuma pengen dikembalikan untanya, saya jadi nggak selera lah. Saya nggak selera. Masa seorang pemimpin yang rumah tempat sucinya mau dihancurkan, kok nggak mikirin, malah cuma mikirin unta yang dirampas. Apa jawab Abdul Muthalib? Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan, gimana? Innani ana Rabbul ibil, amma lil baiti rabban sayahmih. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kata Abdul Muthalib, saya itu cuma pemilik unta. Adapun Baitullah punya pemiliknya sendiri yang akan menjaga. Nah, itu jawaban Abdul Muthalib. Urusan saya cuma unta. Unta itu milik saya. Adapun Ka'bah yang mau kamu hancurkan, itu punya pemiliknya tersendiri dan dialah yang akan menjaga. Maka sejarah membuktikan bahwa ketika kemudian Abraha dan pasukannya sampai ke Ka'bah untuk menghancurkan itu, atau belum sampai, menjelang sampai ke Makkah, tidak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy yang berusaha untuk menghadang. Maka nanti kalau kita membaca surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lihat di ayat itu, tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap pasukan gajah. Jadi memang di situ tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan orang Quraisy untuk melindungi Ka'bah. Makanya ayatnya mengatakan Rabbuka, Tuhanmu yang melindungi Ka'bah. Akhirnya ternyata Abraha yang seperti itu harus kalah hanya dengan apa? Wa arsalna alaihim tayran ababil, dan kami mengutus pada mereka, atas mereka, tayran ababila, burung apa? Ababil. Ababil sebagian mengartikan itu bukan nama burung, tapi ababil dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan jamaat, burung yang berkelompok-kelompok. Maka tayran ababila, burung yang berkelompok-kelompok. Meskipun kita dari dulu sering dengar burung ababil. Nah, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan itu bukan nama burung, karena tadi gini, ini agak ke nahwu ya. Tayran ababila itu tarkibnya sifat mausuf. Kalau seandainya ababil itu burung, harusnya tayron tidak ditanwin, karena sebagai mudhaf ilaih. Tayra ababil, maka itu artinya burung ababil. Tapi karena ditanwin tayron ababila, maka ababil di situ sebagai sifat, sehingga wa arsalna alaihim tayron, dan kami telah mengutus atas mereka burung ababila, yang sifat burung itu bergerombol, berkelompok-kelompok. Nggak paham? Itu ya sifat mausuf, mudhaf ilaih. Kalau seandainya itu nama burung, maka harusnya tayro, bukan tayron. Ababil. Oh, alam bisawab. Nggak paham, nggak apa-apa. Tapi tadi ya, jadi itulah salah satu hikmah ya. Kalau secara sumber daya saat itu ya tentu tidak ada yang menarik. Jazirah Arab itu kan menjadi menarik ketika sudah ditemukan minyak itu. Maka kemudian disebut negara petrodolar, mengubah minyaknya menjadi dolar, jadi dolar. Kalau tidak ada minyak, nggak ada Ka'bah, nggak ada Masjidil Haram, nggak ada Masjid Nabawi, ya indahan kayu aru. Ya. Nah, kalau tidak ada tempat itu, kalau nggak ada Rasulullah SAW, ya, itu untuk mengawali kita mengenal bagaimana kondisi Jazirah Arab saat itu
diapit oleh beberapa peradaban besar, Romawi dan peradaban Persia. Tapi tadi akhlaknya sudah rusak. Biasanya kalau akhlak sudah rusak, itu tanda-tanda bahwa suatu negara sudah akan runtuh, sudah akan hancur. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita lanjutkan pada pekan kedua. So nanti pekan pertama dan pekan ketiga kita coba membaca ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu Quran. Nah, itu agar kita faham, minimal sedikit tahulah, ada gambaran bagaimana para ulama itu dalam memahami Al-Quran. Maka kemudian dikarang ilmu khusus berkaitan dengan Quran disebut ulumul Quran. Mungkin nanti kita baca kitab Mabahith fi Ulumil Quran Syekh Mana Al-Qattan atau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Biar nanti tahu. Ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh gitu kan. Jadi biar kita tahu loh. Ketika para ulama mengatakan, "Oh, ini seperti ini," itu tidak asal ngomong, tidak asal bunyi, tapi berdasarkan pondasi keilmuan yang jelas. Karena sekarang banyak orang yang seolah-olah meremehkan. Menurut Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i siapa itu? Kadang meremehkan seperti itu. Nah, kita janganlah husnudzon, berprasangka baik dengan para ulama. Mudah-mudahan ya. Nanti pekan pertama ketiga kita ulumul Quran, kedua dan keempat kita sirah Nabawiyah, biar kita lebih kenal lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.